lepaskan. Iya. Oke. Bisa. Ya, apakah mulai merasa lelah? Ya, itulah perjuangan. Kalau mulai merasa lelah, apalagi yang kira-kira dimunculkan. Makanya tadi saya ngobrol sama ibu belakang itu, ada buku dari Dr. Bruce Lipton, namanya The Honeymoon Effect. Ini bukunya bagus banget. Nah, ini dia. Jadi kenapa orang-orang kalau lagi honeymoon tuh nggak banyak sakit, ya kan? Jadi kalau orang lagi bulan madu tuh rata-rata sehat-sehat semua, ya kan? Semesta mendukung, dapat cuti, nggak direcokin sama pekerjaan. Ya mungkin katakanlah 3 hari gitu kan, atau mungkin seminggu atau 2 hari. Paling nggak akan ada kondisi semesta tuh mendukung. Ya karena pada saat ini sistem kelenjarnya menjadi sedemikian aktif, sedemikian besar dampaknya di badan, sistem kelenjar. Ya kan bulan madu itu kan nggak ngelihat dari fisik, tapi kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang ditimbulkan dari perasaannya dia pada saat itu, yang sedemikian besar, sehingga itu yang kemudian menutupi semua rasa sakit, ya kan, menutupi semua rasa ya penyakit-penyakit itu mendadak tertutupi semua. Oleh karena limpahan yang sangat luar biasa dari hormon-hormon yang timbul dari perasaan. Jadi kalau kita merasa kita sudah sembuh, ya kita merasa menerima nggak? Itu aja. Kalau kita nggak merasa menerima, ya dari mana? Nah, ketika seorang itu merasa menerima, ini juga ada sesuatu yang lain yang harus diperhatikan. Apakah menerimanya itu karena memang betul-betul butuh, atau tidak? Ya kan? Makanya tadi selalu berdasarkan butuh, ya kan, kebutuhan, atau ya sekedarnya saja. Ini dua hal yang sama sekali berbeda nih. Misalnya ada sama-sama orang butuh 10 juta, contoh saja. Yang satu sekedar biasa aja, ya dapat ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Yang satu suatu saat anaknya operasi, usus buntu, perlu duit 10 juta, kalau nggak mati sudah biru anaknya. Rumah sakitnya bilang, kita harus ada dana 10 juta untuk operasi. Kalau misalnya nggak ada dana 10 juta, walaupun saya pengen bantu, tapi ya sudahlah, gimana ya, kita dari rumah sakit bla bla, pokoknya intinya nggak bisa. Lalu datanglah seseorang, katanya anakmu lagi sakit, iya, operasi, perlu duit berapa? 10 juta, nih 10 juta, sana operasi. Kira-kira kalimat terima kasih sama nggak dengan tiba-tiba saya kasih 10 juta ke bapak, ini pak 10 juta. Di rekeningnya bapak ada 1 miliar misalnya. Paling cuma sebatas, thank you, wah kamu baik banget. Ngasih 10 juta tiba-tiba, dengan yang tadi 10 juta untuk operasi. Getarannya pasti besar. Ketika nerima, waduh terima kasih mas, terima kasih pak, itu brrrr. Karena memang jadi besar gratitude yang secara jujurnya kayak gitu. Tapi kalau terima kasih bodong, ya, terima kasih butuh nggak butuh, nggak akan sebesar itu. Makanya sering disebut gratitude atau rasa syukur itu adalah induk dari semua rasa. Kenapa? Karena kita tuh pada dasarnya dikasih terus, lalu jarang berterima kasih, kan begitu. Makanya kalau melihat mata bisa melihat, pernah nggak diucap-ucap matanya terima kasih? Sama yang menciptakan mata, menciptakan tangan, kaki dan sebagainya, kan nggak pernah. Berarti terima kasih kita nggak benar-benar butuh. Maka pada titik itu tidak bisa, itu menjadi efek yang besar di badan, getarannya nggak akan sebesar itu. Jadi ketika kita bilang narasinya, saya sudah sembuh, sudah itu berarti kan kita menerima, ya kan? Kita sudah menerima kalau sudah itu. Makanya saya dulu pernah bikin narasi ya, untuk membedakan makna dari kata. Ketika menggunakan narasi yang satu kata, ini mesti hati-hati. Saya cek dulu ya. Oh ini dia. Nah ini. Ya kan, walaupun kita memaknai ini sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip seperti mudah dimengerti lah. Kan sering kita pakai kata semoga saya sembuh.
Mudah-mudahan saya sembuh. Sekarang saya sembuh, sekarang saya sembuh. Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Segera sembuh. Akan sebenarnya. Ini kan dengan dibandingkan ini. Walaupun kelihatannya ini ya kita sudah paham maknanya. Tapi menjadi lebih jelas ketika tambahkan kata gajian. Dari satu kata ini tambahkan kata gajian. Maknanya jadi lain tuh. Ketika nanti gajian. Udah dapat belum? Belum. Nanti nggak jelas kapan waktunya. Akan gajian. Makin nggak jelas lagi. Akan dengan nanti kan lebih jauh akan kan. Akan datang. Masih jauh banget. Nanti aja udah jauh, akan lebih jauh lagi. Segera gajian. Wah, ini lebih dekat nih rentang waktunya nih dibandingkan akan. Tapi memang kita masih belum dapat. Semoga gajian. Ini paling jauh ini. Ini paling jauh. Semoga gajian ya Pak. Bapak masuk kantor, terima sebagai karyawan. Kapan gajian? Ya nanti semoga gajian. Makin jauh. Mudah-mudahan gajian. Ini sama aja ini juga. Sekarang gajian. Iya kapan? Masih, tapi makin dekat, makin dekat. Pengertian sekarang itu berarti makin dekat. Ya kan? Masih ada jeda waktu mungkin menit atau jam atau mungkin hari begitu kan, makin dekat. Kalau sekarang berarti jelas di hari itu, berarti hitungannya menit atau jam. Pasti gajian. Ini juga nggak jelas sekali. Pasti gajian juga, ya pokoknya nanti Bapak pasti dapat gaji. Bapak pasti dapat uang gitu kan. Iya kapan? Ya nanti pasti dapat. Kapan? Masih ini semua masih jelas. Begitu sudah gajian. Berarti artinya sudah dapat. Tapi pengertian sudah dapat ini, apakah kita bisa merasakan feel dapatnya itu? Kalau fisik, jelas feel-nya. Duit masuk ke rekening, amplop, bisa dipegang, bisa diraba gitu kan. Tapi kalau katanya bukan gajian tapi sembuh, sudah sembuh. Sembuhnya bisa nggak dikenali sebagai sesuatu yang sudah diterima, yang betul-betul bisa dirasakan dalam bentuk materi. Karena kan prosesnya materialisasi. Kalau masih abstrak ya berarti masih belum jadi tuh sembuhnya tuh. Jadi kalau sudah sembuh, berarti step berikutnya adalah ketika kita mengeluarkan kata sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh, harus bareng dengan perasaan yang mewakili sesuatu yang sudah kita terima. Maka kalau perasaan itu mewakili sesuatu yang sudah kita terima, apakah kasusnya seperti orang tadi tiba-tiba ngasih 10 juta dengan orang ngasih 10 juta pada seorang ibu yang anaknya mau dioperasi dan benar-benar butuh uang. Sama-sama uangnya diterima, tapi feel yang diterima oleh orang ini dan ini nggak sama. Jadi sudah sembuh bisa sebesar itu nggak? Kesembuhan yang digetarkan dalam hatinya itu sudah sembuh, sudah nerima dari Tuhannya, sudah sembuh di badan, sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah ada. Itu nanti akan nyusun sendiri, otaknya akan membentuk frekuensi dan gelombang sendiri di sini. Ketika dia meyakini bahwa kesembuhan itu sudah ada di dirinya pada saat ini. Tapi kalau belum, ya itu baru cuma sebatas lambene tok begitu. Hanya di bibir saja. Karena tidak menjadi sesuatu yang mengenerate frekuensi dan gelombang lain untuk menjadi materi. Itu. Jadi kebayang ya, begitu sudah sembuh, sudah sembuh. Sudah sembuh. Begitu sudah sembuh, apakah di bibir aja, tapi sudah sembuhnya apa betul-betul bisa kita merasakan kesembuhan itu terjadi di badan gitu. Lalu itu dipertahankan sepanjang durasi latihan. Nanti kembali ke dunia nyata, ulangi lagi. Kembali ke dunia nyata, ulangi. Terus dicolek berkali-kali. Maka dua kata ini menjadi sangat berbeda sekali maknanya. Dari sisi jarak, kedekatan terhadap waktu, dan dari sisi penerimaan. Kalau ini jelas belum nerima semua. Kalau ini sudah nerima. Ya kan ketika sudah nerima, apakah penerimanya itu sebesar seperti saat kita betul-betul membutuhkan itu terjadi di badan. Kalau enggak ya efeknya kecil-kecil aja. Nah maka dari itu setiap proses perjalanan itu wajib harus menyertakan gratitude. Pada berapapun yang diterima harus disyukuri. Jadi selesai repetisi pertama ya disyukuri. Selesai repetisi kedua disyukuri. Repetisi ketiga disyukuri sampai 10 kali repetisi ya disyukuri terus saja. Karena setiap kali muncul rasa syukur akan diamplifikasi semua manfaat. Setiap kali rasa syukur kita munculkan itu akan mengamplifikasi semua manfaat. Walaupun cuma kecil saja. Karena kalau enggak, ya kita jadi seakan-akan cuma ngomong aja, padahal belum kejadian tuh. Kita nggak merasa menerima, cuma kita bilang, sudah sembuh Pak Arif? Sudah. Mana?
Ya pokoknya sudah aja, ya mana, ya sudah aja, pokoknya mana, ya sudah aja. Jadi berantem sendiri nanti. Akhirnya lama-lama kita ragu-ragu kan. Nah maka dari itu sering saya bilang, latihan pada mereka yang bermasalah secara penyakit-penyakit berat, harus bisa ngukur menggunakan skala 0 sampai 10. Jadi sebelum latihan, 0 sampai 10 ada di mana? Misalnya berdasarkan rasa sakit, berdasarkan ketidaknyamanan, berdasarkan mungkin kekacauan pikiran, perasaan, dan sebagainya. Ya kan? Setelah latihan, repetisi pertama, dari 1 sampai 10 ini skalanya ada di berapa? Apakah turun? Kan rasa sakit kan bisa dikenali. Ya kan? Misalnya lutut sakitnya luar biasa. Waduh, sakit banget nih. Latihan. Begitu 3 kali, coba gerak lagi. Agak-agak sakit dikit nih. Tapi agak turun. Maka kita lihat, oke, skala 1 sampai 10, pertama 9. Setelah 4 repetisi jadi 5. Ya udah, syukuri aja. Alhamdulillah, lulus. Agak enakan nih, 50% lumayan lah. Ya kalau trading mah untung 50%, oke lah, ada di close aja. Begitu tuh. Jangan serakah gitu kan. Begitu ulangi lagi yang ke-8, ke-9, rasakan lagi. Wah, udah hilang nih. Wah, udah terima saya berarti sekarang di repetisi pertama nih, di lagi 1 sesi ini, saya sudah terima. Berarti apa yang tadi saya narasikan tuh, ya betulan sudah terjadi. Ya kan, nggak menghayal, karena memang sakitnya berkurang. Sama kayak kalau pengukurannya lebih, kalau itu kan subjektif. Kalau objektif, misalnya hemoglobin, orang-orang CA rata-rata HB-nya rendah. Selesai latihan, ukur HB-nya. HB-nya naik 1, 2, 3 poin, alhamdulillah naik HB-nya. Maka pemilihan kata-kata ini harus bergantung pada kemampuan kita mengenali rasa di balik kata-kata itu. Jadi kalau mau pakai kata sudah, berarti artinya kita udah nerima tuh. Sudah gajian, berarti sudah terima tuh gajinya tuh, duitnya udah ada di tangan, ya kan? Nah ketika sudah ada di tangan, maka rasa apa yang muncul dari hadirnya itu. Kalau kita tidak bisa mengenali rasa yang muncul dari hadirnya itu, ya sudah, ini menjadi hanya sebatas kata-kata saja. Kebayang nggak? Ya kan, sudah gajian, berarti kan artinya dibandingkan pasti gajian atau mudah-mudahan gajian, itu kan belum jelas. Oke, kita pakai kata sudah, disepakati misalnya, oke, sudah gajian. Berarti gajiannya kan sudah diterima. Ketika gajian diterima, apa rasa yang menyertai kehadiran gajian itu? Bisa nggak dimunculkan? Ya kan? Nah ya, gembira, atau mungkin bahagia, gitu kan? Atau mungkin syukur, atau apa aja, bisa nggak dimunculkan dengan kehadiran itu? Kalau misalnya tidak bisa dimunculkan, maka hadirnya gajian itu ya tidak berarti apa-apa buat dia. Cuman sebatas lewat-lewat aja. Ya kan, cuman lewat ada, ya setelah itu udah nggak ada rasanya apa-apa. Hambar-hambar saja kan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau mereka pengen pakai kata sudah ini, berarti sesuatu yang sudah hadir di diri kita nih, katakanlah gajiannya sudah ada, menghasilkan rasa apa gajian itu di badan. Ya kan, udah pasti kita akan memilih rasa-rasa yang positif seperti David Hawkins tadi. Jadi ketika hadir gajian tadi, mana tadi? Ini dia. Rasa apa yang muncul tuh? Dari hadirnya gajian tadi. Coba pilih aja salah satu tuh. Mungkin nggak hadirnya gajian muncul rasa takut? Mungkin, Pak. Bisa aja. Ya kan? Ya dalam satu sebab bisa aja ketika datang gajian jadi takut tuh. Lah orang-orang koruptor itu kalau kita lihat misalnya kayak kasus apa tuh yang duitnya ditaruh di tembok, duitnya ditaruh di wastafel, duitnya taruh di belakang kaca toilet. Dia nerima duitnya gede nggak? Gede banget kan? Tapi dia takut nerima duit. Iya. Jadi hadirnya uang itu, dia kan sudah terima uangnya kan. Melahirkan bukan bahagia, bukan senang gembira sukacita, dia melahirkan takut. Maka dia harus simpan itu, dia harus tutupi ketakutan itu. Dia harus taruh karena dia ngerti sumbernya nggak bener. Begitu ya. Jadi datangnya hadirnya itu akan menciptakan perasaan yang adanya di sini. Dan itu dia terima setiap hari atau mungkin setiap minggu atau setiap bulan dari rekanan gitu kan. Apalagi kalau dia secara sengaja melakukan itu sebagai bisnis sampingan dia. Maka dia akan memupuk ini kan. Maka akhirnya duit itu nggak ada artinya kan. Sekarang faktanya apa? Ya akan menciptakan semua gelombang-gelombang yang nanti kan menarik sesuatu menjadi materi yang dia ciptakan. Karena takut ketangkep, tinggal dibalik aja.
berarti nanti dia akan ketangkep. Masih begitu aja, iya. Karena setiap hari itu yang dia ciptakan dari uang-uang haram yang hadir itu. Jadi nggak lantas kemudian sudah terima uang. Nah, maka pertanyaan yang hadir dari uang yang datang itu, perasaan apa di antara ini? Ya itu aja, tinggal dilihat. Untuk mengundang rasa itu perlu dinarasikan. Nggak perlu, rasa itu keluar dengan sendirinya. Iya, akan keluar dengan sendirinya. Ya kan? Nanti kan bisa aja sebentar di joy, lebih besar di fear-nya. Iya kan? Wah, project gua tembus nih. Pak, ini Pak, 500 juta nih sebagai salam template. Ya kan? Wah, seneng. Langsung dia tahu. Maka dia nggak bisa masukin ke rekening tuh. Ya kan? Kemarin yang rame jaksa 900 miliar. Cash. Gila coba, cash itu. Berapa tahun dia ngumpulkan itu di bawah kasurnya. Ditaruh di mana. Kenapa? Begitu dia terima, dia ngerti. Ini gue nggak bisa masukin ke rekening nih. Kenapa? Karena pasti akan ketahuan dari nomor seri. Otaknya udah bekerja di situ. Maka hadirnya uang itu tidak membuat dia tenang. Tidak membuat dia bahagia, sukacita. Walaupun semua kebutuhannya tercapai, tercukupi. Nah, jadi tinggal dipikirkan aja. Kalau misalnya sekiranya kita pakai kata sudah, maka jika itu betul-betul lahir, muncul di dalam kenyataannya dia, melahirkan sesuatu yang ada di sini nggak? Kalau melahirkan sesuatu yang ada di sini, di bawah sini, ya berarti ini ada something wrong di situ. Tapi kalau melahirkan sesuatu yang di atas ini, berarti oke. Berarti narasi yang kita bangun tadi, sesuatu yang kita inginkan tadi, berarti benar, akan menjadi sesuatu yang baik di badan saya nantinya. Ya kan? Makanya pasti uang halal yang diterima itu jauh lebih enak di hati dibandingkan uang haram. Di hati loh ya, bukan di fisik. Kalau di fisik mau nerima 1 miliar sebagai uang haram itu Bapak bisa ke luar negeri, bisa flexing, beli Louis Vuitton gitu kan, beli Ferrari segala macam gitu. Tapi di hati. Karena ini menunjukkan spiritual paradigm.